Usai bertempur, banyak tentara Israel hilang di jalur Gaza. Seorang tentara Israel dilaporkan menghilang di jalur Gaza. Hal itu terjadi usai terjadinya pertempuran mematikan yang terjadi di jalur Gaza pada akhir pekan lalu. Melansir Boston Herald, pejabat pertahanan Israel mengatakan tentaranya hilang usai pertempuran mematikan di Gaza terjadi pada pekan lalu. Namun tidak jelas apakah tentara tersebut masih hidup atau sudah tewas. Konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas sejauh ini sudah menyebabkan sekitar 25 tentara Israel tewas. Ratusan warga Palestina, sebagian besar korban warga Palestina adalah anak-anak. Memanasnya situasi membuat sejumlah desakan gencatan berdatangan dari sejumlah negara dan organisasi internasional. Mengingat agresi yang militer lancarkan Israel merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional, menyusul banyak warga sipil yang telah menjadi korban akibat pertempuran yang dilakukan Israel dan Hamas. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry melakukan pertemuan di Kairo, Mesir. Pertemuan bertujuan untuk mendesak agar konflik yang terjadi di Gaza segera dihentikan. Mengingat agresi yang militer lancarkan Israel merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional. Komentar paling pedas Khomeini adalah Iran tidak pernah mengenal Israel. Selain itu, Khomeini dan beberapa pemimpin Iran berjanji akan menghilangkan Israel dari peta dunia. Komentar paling pedas Khomeini adalah Iran tidak pernah mengenal Israel. Negara ini secara terang-terangan mendukung Hamas. Hamas sendiri sudah dimasukkan ke dalam daftar hitam terorisme oleh Israel. Selain itu, Khomeini dan beberapa pemimpin Iran berjanji akan menghilangkan Israel dari peta dunia. Bahkan beberapa pekan lalu, Khomeini menyatakan peristiwa pembantaian warga Yahudi oleh Nazi 1 abad lalu hanyalah sebuah ilusi yang tidak nyata. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengancam akan melancarkan aksi balasan terhadap Israel jika negara tersebut berani mengubah status quo Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem. Hal itu disampaikan Haniyeh saat peringatan 35 tahun berdirinya Hamas. Kami benar-benar tidak akan mengizinkan implementasi rencana Zionis di Masjid Al-Aqsa atau di Yerusalem secara lebih luas. Pedang Yerusalem belum dan tidak akan disarungkan, kata Haniyeh dalam pidatonya dikutip laman Time of Israel. Dia menegaskan tugas Hamas untuk menjaga Al-Aqsa tidak akan pernah luntur. Hamas telah membuat kesepakatan dengan rakyat kami atas Masjid Al-Aqsa yang diberkati, telah menjaga kedalaman rasa hubungan Islam dengan Yerusalem dan Al-Aqsa. Komentar Haniyeh muncul di tengah kekhawatiran atas penunjukan pemimpin sayap kanan Partai Otzma Yehudit Itamar Ben-Gvir sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel dalam pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Benyamin Netanyahu. Sebagai tokoh yang dikenal anti-Arab, naiknya Ben-Gvir ke posisi tersebut diprediksi membuka peluang bagi kaum Yahudi untuk dapat melaksanakan peribadatan di sekitar komplek Masjid Al-Aqsa. Selama ini, sejumlah aktivis Yahudi telah mendorong agar warga Yahudi diizinkan melakukan peribadatan di sekitar situs tersuci ketiga umat Islam tersebut. Ben-Gvir bahkan telah menyerukan agar pembatasan kaum Yahudi untuk memasuki dan beribadah di Al-Aqsa dicabut. Menurutnya hal itu merupakan bentuk apartheid anti-Yahudi di tempat suci. Benyamin Netanyahu telah meminta perpanjangan waktu selama 2 pekan untuk membentuk pemerintahan. Tenggat waktu pembentukan pemerintahan seharusnya berakhir tengah malam. Kami berada di tengah negosiasi, tengah membuat banyak kemajuan. Namun dilihat dari kecepatannya, saya memerlukan perpanjangan hari yang disediakan oleh undang-undang untuk membentuk pemerintahan, kata Netanyahu dalam surat yang dirilis oleh kantornya. Secara hukum, Presiden Israel yang kini dijabat Isaac Herzog dapat memberikan perpanjangan waktu hingga 14 hari untuk keperluan
keperluan negosiasi. Partai Likud yang dipimpin Netanyahu telah menandatangani kesepakatan koalisi dengan 3 partai ekstrem kanan, yaitu Religious Zionism, Jewish Power, dan Noam. Pada pekan lalu, Likud mengumumkan kesepakatan dengan partai keempat yaitu Sas, tapi kesepakatan dengan Sas dan blok ultra-ortodok lain, United Torah Judaism, bersifat sementara, bukan kesepakatan koalisi yang mengikat. Masih ada masalah yang belum terselesaikan terkait alokasi posisi, tulis Netanyahu dalam suratnya kepada Isaac Herzog, mencatat sifat prematur dari perjanjian Sas dan United Torah Judaism. Sebelumnya, beberapa analis politik memperkirakan Netanyahu tidak akan memerlukan waktu lama untuk mengumumkan pemerintahan barunya setelah menerima mandat pembentukan dari presiden. Namun melihat situasi saat ini, pembicaraan koalisi terbukti rumit. Netanyahu terpaksa memberikan portofolio sensitif kepada tokoh kontroversial, termasuk pemimpin ekstremis dari Jewish Power, Itamar Ben-Gvir. Tokoh yang dikenal dengan retorika anti-Arab itu akan menjadi Menteri Keamanan Nasional. Artinya, Ben-Gvir bakal bertanggung jawab atas polisi perbatasan di tepi barat yang diduduki. Penunjukannya sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel telah memicu kekhawatiran di antara kalangan masyarakat Palestina. Sementara itu, alokasi portofolio Netanyahu untuk anggota partainya sendiri juga belum diselesaikan. Komplikasi lainnya adalah bahwa pemimpin partai Sas, Aryeh Deri, telah dihukum karena pelanggaran pajak. Menurut Jaksa Agung Israel, karena terbelit kasus tersebut, Deri dilarang bertugas di kabinet. Parlemen Israel, di mana Netanyahu dan sekutunya sekarang mengendalikan mayoritas, mungkin berusaha untuk meloloskan undang-undang yang memungkinkan Deri bertugas di kabinet sebelum memperkuat kesepakatan koalisi. Di bawah perjanjian Sas Likud sementara, Deri akan menjadi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan di pemerintahan Netanyahu berikutnya. Dia pun ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri.